Jadi aku akhirnya bisa mikir setelah dari Taiwan tuh nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, tapi alhamdulillah bisa nyekolahin adik sampai kuliah, ponak-ponakan ya alhamdulillah lah. Bisa membantu alhamdulillah ya gitu. Akhirnya ke Hong Kong ini, jadi aku bisa mikir ke depannya. Jadi bisa ngatur keuangan itu. Jadi jangan sampai kayak teman-teman semua, banyak juga teman-temanku mesti lama di sini nggak bisa ngatur uangnya. Benar sekali. Karena Oke teman-teman, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Kali ini saya bersama Mbak Renia. halo, Mbak Renia ini adalah PMI asal mana Mbak? Banyuwangi. Banyuwangi. Dan Mbak Renia ini sudah lama sekali di luar negeri. Lama banget. Saking kerasan. Oke, saya mau berbincang-bincang tentang pengalaman Mbak Renia selama bekerja di luar negeri. Pertama kemana Mbak? Taiwan. Taiwan dulu? Iya. Berapa tahun? 2 tahun. Berarti bisa bahasa Mandarin? Ya bisa. Bisa? Oke, nyanyi dikit bahasa Mandarinnya Mbak. Oh oke. Siap, monggo. Biar nggak KW-KW atau abal-abal ya teman-teman, kita akan dihibur dengan Mbak Renia dengan tembang lagu bahasa Mandarinnya. Monggo Mbak Renia. Oke, yang gampang ya lagunya. Yes. Dan mimi, Wah. sisa de dan mimi. Wah. Usang sedang. Kalau dihafal. Pokoknya sangat merdu sekali teman-teman. Luar biasa. Lanjut Mbak Renia, aku sangat tersipu-sipu ini. Suaranya di luar dugaan ya teman-teman. Ternyata merdu sekali. China li tian goni. Usang sedang. Nggak begitu apa lagi. Ya, begitulah dan seterusnya. Berarti Mbak Renia ini sangat luar biasa. Selain bisa berbahasa Mandarin dengan baik dan benar, juga bisa melantunkan alunan lagu bahasa Mandarin. Top markotop. The best buat Mbak Renia. Makasih. Cuma 2 tahun ya di Taiwan? 2 tahun. Habis itu pulang ke Indonesia? Soalnya dulu tuh Taiwan itu kalau balik lagi harus ganti nama. Oh, ganti nama? Jadi tiap kontrak, kecuali kalau satu majikan nambah kontrak gitu, itu nggak apa-apa, tetap satu nama. Tapi kalau pindah majikan harus ganti nama. Nggak seperti Hongkong 10 tahun, 20 tahun harus tetap nama yang sama? Nggak Bisa, sama. nggak ada masalah. Kalau Taiwan lain dulu. Oh, Tapi setelah itu mau balik lagi Taiwan pas tutup. Oh, tahun berapa? Tahun 2004. 2004 ya? Iya. Masih ada Kan tutup buka, belum pasti. Akhirnya aku geser ke Hongkong. Dan betah ya di Hongkong? Akhirnya kok Hongkong ya sama aja kayak Taiwan, akhirnya betah. Nggak mau pindah lagi gitu. Sampai sekarang. Sampai saat ini Mbak Renia masih berjuang di negeri beton. Pertama kali masuk Hongkong tahun berapa Mbak Renia? 2004. 2004. Oke, Iya. Pengalaman pertama masuk Hongkong bagaimana dengan majikannya? Pertama ya, sebelum masuk ke Hongkongnya masih DPT itu karena banyaknya berita dulu kan, banyak yang disiksa apa gimana itu ya. Benernya takut. Karena di Taiwan tuh jarang berita gitu ya. Rawan dulu itu sini. Akhirnya lah namanya nekat juga ya. Berjuang. Ada kemauan. Akhirnya ke sini. Ya namanya belum pernah ke sini ya. Ternyata bener pas ikut nenek, pas penyakit yang komplikasi. Terus baru 1 bulan minta dipulang, nyuruh pulang gitu. Oh, majikan nyuruh sampean pulang. Terus sampai 3 bulan. Sampai bertahan 3 bulan. Terus-terusan tuh ngenermin aku ya. Tapi agenku menahan aku, ngerayu nenekku itu. Kan jaga satu nenek, cuma satu rumah satu orang. Terus dia itu pertama kali ambil pembantu. Jadi belum tahu mah. Jadi gaji tapi full, bukan underpay zaman dulu. Dulu underpay aku. Zaman dulu 2000. Walaupun sudah pengalaman gaji 2000. 2000 aku nggak masalah. Tadi dapat sisanya kan masih 400-an dulu. Selama 6 bulan potong gaji. Iya. 6 bulan dulu itu kayaknya. Kayaknya enggak 6 bulan dulu itu.
Tapi kan 400 bisa dikirim juga. Zaman dulu ya. Soalnya kan nggak pakai HP, telepon umum dulu aku. Masih pakai koin Beli gitu ya. kartu itu 50 di 7-Eleven gitu. Akhirnya betah-betahin meski diomeli di luar rumah, kayak di umum itu ngomongnya orang kalau komplikasi ya nyelekin kita. Sakit hati, tapi namanya demi dolar. Ya tetap aja lah, terusin sampai finish 2 tahun. Sampai bisa finish 2 finish tahun 2 ya. tahun. Itu selama 2 tahun tuh yang ngoceh aja terus, itu namanya mbah pikun, campur pikun, komplikasi kan penyakitnya banyak pikun apa-apa ya, biasalah. Dan sampai sempat diusir-usir ya. Terus selama 2 tahun itu finish pindah majikan. Pas itu adiknya nggak pernah punya pembantu, pengen ngambil aku kan sudah tua, punya penyakit juga ya. Adik kandungnya mbahku itu. Jadi kos BP sini akhirnya pindah ke Dunmun. Ngambil aku, akhirnya aku ikut dia. Ikut adiknya, baik. Ikut dia, tapi gaji sudah full ya. Itu mau pindah itu keluarga mbahku sama mbahku itu beratin aku, suruh aku tetap di situ. Padahal dulu selama 2 tahun tuh nggak suka aku. Diomeli, diseneni, diusir. Akhirnya sampai gitu finish kok berat ke aku, digandoli gitu. Tapi ya nggak mau aku lah. Akhirnya pindah ke adiknya itu. Tapi meski di sana namanya kita orang Indonesia masih punya hati ya. Tiap minggu libur aku ke sana jenguk dia. Masih ketemu. Ya makan di sana kalau libur. Oh. Jadi ya masih keluarga soalnya ya. Jadi ya baiklah sih ya. Masih tetap berhubungan dengan baik. Ya. Walau dulu pernah diomel-omeli. Iya. Tapi reaksinya si Mbah itu bagaimana? Kan sampean ditandatangani adike, sedangkan Mbah kan gandoli sampean. Tapi sampean tetap milih yang adike iku piye reaksine Mbah? Nggak apa-apa, yang penting jangan ke orang lain gitu. Oh begitu. Dan juga masih tetap bisa ketemu ya. Iya. Gitu. Dan kenyataannya di rumah adik Mbah bagaimana? Apakah lebih baik dari mbahnya? Ya lebih baik dia, karena mbahku kan sudah penyakitnya komplikasi. Orang kalau sudah banyak penyakit kan kayak apalagi campur pikun ya. Jadi ya gitulah. Campur-campur ya. Jam 3 malam tuh dia bangun buat kue. Aku disuruh bangun. Dan itu sampai bertahan 2 tahun ya? 2 tahun. Hongkong dulu tuh ada 5 derajat Celcius waktu itu. Keluar ke Aberdeen, di pelabuhan Aberdeen, jalan-jalan di sana sampai satpam bawah rumah. Masih pagi mau kemana sekarang, dingin 5 derajat Celcius. Ya nuruti dia pagi-pagi. Itu perasaannya sampean piye? Zaman-zaman itu. Zaman dulu ya nurut aja. Pokoknya penting gajian ya. Iya, gitu. Luar biasa ya. Alhamdulillah akhirnya setelah 2 tahun pertama terus pindah majikan dapat majikan enak terus sampai sekarang alhamdulillah. Ya pertama namanya adaptasi. Iya, majikan terus pertama di Hongkong. Kan belum pernah gitu ya. Jadi pertama dapat ndak enak ya, timbal baliknya dapat enak gitulah. Biasalah. Tapi waktu itu yang kontrak kedua gaji penuh. Gaji penuh. Kerja 1 rumah apa 2 rumah atau gimana? Dulu 1 rumah tapi terus tambahi lagi anaknya pindah rumah ke Dunmun. Aku pertama kan di sini, terus pindah ke Dunmun. Terus di sana anaknya ikutan pindah situ, hati 2 rumah. 2 rumah. Dan itu sampai juga jalani, tapi aku ditambahi uang. Waktu itu tambahi berapa ya? 800 atau berapa? Juga nyuci mobil, tapi nggak tiap hari nyuci mobil. Nyuci mobil piro? 1. Jadi pekerjaan ditambah, rumah juga ditambah. Orangnya 8. 9 sama aku. Gajinya ditambahi 800. Tambahi 800. Soalnya kan tambah rumah itu. Tapi waktu itu sampean sambat nggak? Rekosone sambat, pengen ngebreak? Enggak. Karena sudah 2 tahun sudah dijalani, jadi nggak ada rasa itu tuh nggak ada. Dinikmati aja. Sudah ya? Biasa. Bagiku meski orang banyak juga masak. Terus apa itu kadang buat kue aku, mie buat sendiri, Pak Pao itu buat sendiri aku, karena kesukaanku buat makanan. Hobi masak ya? Nenekku sukanya ke aku, karena aku pintar buat makanan. Soalnya mbahku yang pertama meskipun komplikasi dulu ya, tapi ngasih banyak ilmu ke aku. Karena masakan itu ya? Buat itu suekao itu. Suekao. Terus bakpao, terus cungyopeng. Itu. Makanya aku juga banyak ilmu dari dia. Terus adiknya itu suka ke aku karena aku pintar makan, orang Santung Cina sana. Orang sana kan suka
Karena aku bisa buat makanan Cina sana, makanya diambil aku. Oh. Aku sendiri suka buat makanan juga. Gitu. Oh, begitu. Iya. Ini ya cerita perjuangan Mbak Jadi Ren meskipun ya. ada nggak enak, ada enaknya, ada untungnya gitu. Jadi bekerja pertama kali ke Hong Kong ternyata deritanya di Pertama itu luar biasa. dugaan ya Mbak Ren ya. Iya. Tapi ya tetap pada niat awal kepengen berjuang Demi dapat uang. dolar, Nah, demi benar. dolar Terus makanya niat insun gitu lah. Jadi makanya nggak separuh-separuh. nah, kalau teman-teman yang baru datang dari Indonesia, mungkin yang sudah punya pengalaman di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Arab, dan memiliki majikan yang pertama kali sangat tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan hati, ya wes dijalani ae. Ini adalah proses ya Mbak ya. Iya namanya. Nikmati Nanti kan prosesnya. dapat hasilnya. Dan sekarang sudah berapa lama di Hong Kong Mbak? Sekarang ya 16 tahun lebih ya. Total ya 16 tahun. 2004. Sekarang 2003 wis ya. Berapa? 19 atau berapa? Berapa? 16 16 tahun. iya. 16 tahun total di Hong Kong. Dan kepo-kepo dikit Mbak, wis dadi apa ya selama kerja 16 tahun di Hong Ya, Kong? alhamdulillah hasilku ya waktu di Taiwan tuh nggak ada hasilnya. Soalnya kan ya bantu keluarga biasa lah itu ya. Lagian kan nggak mikir kita itu nanti gimana, uang itu gimana. Soalnya seperti teman-temanku sekarang di sini tuh banyak juga yang masih dimanfaatkan sama keluarga. Aku nggak mau kayak gitu ya. Jadi semoga yang lainnya juga bisa mikir ke depannya gitu. Jadi aku akhirnya bisa mikir setelah dari Taiwan tuh nggak ada hasilnya apa-apa. Ya tapi alhamdulillah bisa nyekolahin adik sampai kuliah, ponak-ponakan ya alhamdulillah lah bisa membantu alhamdulillah ya gitu. Akhirnya ke Hong Kong ini, jadi aku bisa mikir ke depannya. Jadi bisa ngatur keuangan itu. Jadi jangan sampai kayak teman-teman semua banyak juga teman-temanku masih lama di sini nggak bisa ngatur uangnya. Benar sekali. Karena kita kadang aku nggak nuduh siapa ya. Jadi kita sama-sama dapat gaji, tapi mengapa mereka kurang dapat gaji itu? Jadi harus bisa mengatur keuangannya. Betul. Gitu. Penting sekali. Jadi benar kita sayang keluarga, tapi bisa ngatur keluarga berapa. Jadi kita juga bisa nabung juga kita ke depannya kita gimana. Kalau ada apa-apa jadi enak gitu. Betul. Jadi bisa menyisihkan keuangan itu. Manajemen itu soalnya sangat contohnya penting. sudah banyak. Contohnya sudah banyak soalnya. Teman-temanku banyak yang curhat ke aku terus apa tuh sering pinjam ke aku gitu. Aku kadang heran kenapa kita sama-sama gaji tapi mereka kekurangan gitu. Karena nggak bisa mengatur keuangannya. Betul. Terus kadang ada yang boros juga gitu. Terus cara mengatur keuangan Mbak Renia ini gimana? Kan aku menyisihkan untuk nabungnya sendiri. Terus keluarga juga sendiri, terus menyisakan libur sendiri gitu. Jadi yang libur cukup gak cukup ya sakmono. Jatah segitu. Soalnya kan sering ya dapat majikan itu kasih 100 kasih apa itu. Alhamdulillah, tapi itu aku simpan juga. Untuk jaga sewaktu-waktu ada apa-apa atau orang Indo minta kiriman apa. Soalnya kan nabung di BRI sini aku nggak bisa diambil uang itu. Kecuali kayak BNI itu. Jadi memang aku suka gitu. Jangan diutik-utik uang itu. Gitu. Jadi sisihkan sendiri buat kita sendiri di sini. Jadi, terus selama di Hong Kong ini Mbak Renia pernah utang-utang karo koncone enggak? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau diutangi sampai dibawa lari uangku pernah. Tapi alhamdulillah meski gitu. Tapi pernah juga aku sampai 3 hari pusing, kepala aku tak minum obat Panadol nggak sembuh. Karena itu mikirin uang itu hasil kerja keringatku sampai bohongi orang. Padahal aku nggak pernah bohongi orang. Alhamdulillah Gusti Allah ngerti ya. Rezekiku lancar alhamdulillah. Gantinya itu wes alhamdulillah sampai sekarang. Berarti sampean nggak pernah utang duit tapi sampean malah duitnya diutangi nggak balik. Iya. Ya alhamdulillah gantinya ya rezeki lancar alhamdulillah. Rezeki lancar sehat walafiat ya Mbak. Ikhlas lah yang lalu. Tapi sampai sekarang nggak balik. Orangnya di Indo nggak tahu di mana wes. Nggak sampean kok bisa sampai kapusan diutang terus nggak balik. Itu gara-gara aku dipinjam temanku, teman kerja waktu di pabrik dulu ya. Di Indonesia. Di Indonesia pabrik, kan dia janda ya. Dan aku ya kan kasihan dia butuh uang, terus anaknya sekolah dua-duanya SMP, tak pinjami. Tapi dia yang salah itu dia. Mengapa dia nggak terus terang uang itu nggak dipakai sendiri, dipakai orang lain, orang ketiga. Oh alah, ngono.
Jadi seharusnya dia tuh ngomong sendiri ke aku, pinjam ke aku ya tak pinjemi. Terus akhirnya uang itu dipinjemin ke orang lain. Oh ya wis. Tapi alhamdulillah separuh udah balik. Aku langsung lapor ke majikannya di Tunmun sana, polisi. Oh berarti dia Majikannya itu 2 polisi. berarti dia Langsung itu kerja di Hong Kong. Iya, Sebelumnya kenal dari Indonesia. sama-sama di pabrik dulu. Oh. Terus tak laporin majikannya, aku malah dimarahin majikannya. majikan DE. Iya, kenapa kamu minjemi dia? Karena aku kasihan sama dia, bantu dia. Tapi ternyata disalahgunakan. Terus akhirnya dia diterminate sama majikan. Aku mikir juga, kalau dia diterminate, dia pulang Indo nggak bisa balikin uangku. Terus Akhirnya aku bantu dia nyariin majikan. segitunya sampean. Demi uangku balik, akhirnya balik separuh. Uangku itu meskipun kamu cicil 100, 200 nggak masalah, yang penting uangku kembali. Kalau yang orang itu nggak mungkin kembali wes. Yang penting uang dari kamu aja. Berarti separuh, alhamdulillah gitu. Akhirnya dia dapat majikan di Jinwan kayaknya. Akhirnya Balik uangnya alon-alon. dikit-dikit, iya. Walaupun Iya, nggak total, tapi Iya. balik paling tidak separuh. Iya. Seandainya tak biarin dia pulang Indo, uangku nggak mungkin kembali. 12 Karena hilang. kalau sudah di Indo nggak mungkin bisa ngembalikin. Betul sekali. Jadi mencari terbaiknya itu gimana gitu. Kok sampai mekur separuh mbak balik? Soalnya yang separuh dipakai dia, separuh dipakai temennya. Oh berarti DE cuma baliknya DE, duit DE dewi Iya, tok. ya aku nggak masalah, yang penting separuh udah kamu Balik. kembaliin ke aku. gitu. Oke. Terus kemarin kan pulang ke Indonesia. Ya pulang Indo. Terus ada bangun kos-kosan juga. Ini lagi belum Bangun. selesai bangunnya, hampir selesai. Alhamdulillah. Keringat dari Hong Kong. Ya keringat dari Hong Kong. Ya alhamdulillah ya. Majikan termasuk membantu ya, karena rezeki dari dia juga. Gusti Allah juga ya. Iya. Jadi ya semuanya lah. Jadi sama aja ikut membantu dia. Gitu. Oke, nah ini usahanya Mbak Renia ya, walaupun istilahnya perjuangan nenek Hong Kong sebegitu kerasnya Iya. ya, tapi menghasilkan di Indonesia itu wis bisa beli lemah, dibangun Iya. kos-kosan, sekarang dalam proses. Ya alhamdulillah, senang ya Mbak ya. Ya seneng lah ada hasilnya. Nanti bisa membantu orang lain juga. Iya, dan ini Mbak Renia ini perlu dicontoh, tekad perjuangannya itu nggak mengenal rasa ngeluh. Ya, Iya. begitulah. Jadi kalau kita mendengar banyak teman-teman ya yang Dikit-dikit dibilang, ngeluh. aku wis tahu ya Mbak ya, iya, soalnya malah lebih parah dari itu. mencuci mobil. Kayak temanku kemarin itu dapat majikan baru, tanya aku, masa aku disuruh nyuci mobil? Lah aku lah dulu juga cuci mobil, malah rumah 2 gitu. Aku nggak mengeluh aku gitu. Lah, dia cuma mbah 1 padahal. Mbah 1 Halo. terus disuruh nyuci mobil. Sudah mengeluh, gajinya di atas standar Padahal ya. Ya alhamdulillah lah aku gitu. Ya berarti itu apa memang dianya yang niat ke sini ya kan harus bekerja. Padahal dia di sini sudah lama. Oh. Udah lama. Mungkin dia harus pulang dulu Mbak. Kalau sudah Iya. pulang, tahu keadaan ekonomi Indonesia, Iya, makanya itu. ngerti golek duit 100.000 Nah, iya, rasanya makanya Indonesia. itu lah ya. Baru mungkin nanti semangatnya itu akan tumbuh lagi. Iya. Jadi Nah, kan kerja itu nggak ada yang enak lah. Iya. Semuanya cari heeh. hasil. Nah, ini adalah pengalaman Mbak Renia ya, teman-teman, suka dukanya. Sukane yo kerja yo untuk duit Nah, dan iya. alhamdulillah menghasilkan. Alhamdulillah. Yo dukane yo ngene ki, kerja soro melok uang ya Mbak ya. Iya. Enak ya Namanya- libur ya. Nah, Happy. happy Ya, makan Mas bareng, jalan-jalan kayak sih gitu. guys, alhamdulillah. Oke, dan yang terakhir kali karena Mbak Renia kemarin belum lama barusan cuti pulang ke Indonesia. Semangat selalu untuk teman-teman yang mau proses, monggo. Terima kasih banyak untuk Mbak Renia Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalaman kerja di Hong Kong dan hasilnya jerih payah dari Hong Kong. Semoga teman-teman juga cepat nular bisa jadi miliarder di Indonesia Amin. hasil kerja keras di Hong Kong. Sun sangat dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye Mbak Renia. Bye bye.